Udah? Aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kali ini bertemu lagi dengan Bapak ya, untuk pelajaran matematika. Kemarin kita sudah masuk pada pertemuan sebelumnya dengan materi aljabar. Nah, kali ini kita masuk dengan himpunan. Nah, di sini kita akan masuk materi konsep himpunan matematika kelas 7 semester 1. Nah, semoga anak-anak Bapak semuanya bisa memahami pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, kita lanjut. Nah, konsep anggota dan bukan anggota himpunan. Contohnya seperti ini. Untuk yang pertama, mangga adalah anggota dari himpunan buah-buahan. Dapat dikatakan mangga adalah elemen dari himpunan buah-buahan dan dilambangkan dengan mangga atau elemen buah-buahan. Di situ terdapat seperti ya. Nah, itu disebut dengan elemen. Nah, ada contoh berikutnya. Contoh dari berikutnya ini adalah yang pertama, yang tadi mangga, yang sekarang adalah tongkol. Nah, kita di Natuna ini banyak tongkol, maka Bapak mencontohkan di sini tongkol ya. Oke. Tongkol bukan anggota dari himpunan bumbu dapur. Nah, dapat dikatakan tongkol bukan elemen dari himpunan bumbu dapur dan dilambangkan dengan tongkol elemen bumbu dapur, bukan elemen. Nah, kalau untuk bukan ini tinggal dicoretkan aja. Yang E-nya tadi dicoretkan seperti garis miring. Nah, untuk itu lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya penyajian himpunan. Nah, untuk penyajian himpunan ini, A, dinyatakan dengan menyebut, atau satu, dinyatakan dengan menyebut anggotanya dalam kurung enumerasi. Nah, enumerasi ini adalah dinyatakan dengan menyebut anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebut semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Contoh, A himpunan dari 357 atau A sama dengan 357. B himpunan dari 2357. Itu disebut dengan suatu himpunan. Selanjutnya B. Dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Contoh, min A. Bukan min A ya. A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Sedangkan B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Nah, nanti kita buat. A ini adalah sama dengan himpunan dari ini. Himpunan dari semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Gitu. Berarti ada 1, 3, 5, dan seterusnya. Yang ketiga atau yang C, dinyatakan dengan notasi membentuk himpunan. Nah, maksudnya apa? Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya berbentuk umum. X adalah anggota dari himpunan PX, di mana X mewakili anggota dari himpunan, dan PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi himpunan tersebut. Nah, paham kan? Nah, kita kembali ke contoh. Di sini ada A himpunan dari X, anggota 1 lebih kurang dari X lebih kurang dari 8. X adalah bilangan ganjil. Nah, di sini bisa dibaca A adalah himpunan anggotanya semua X, demikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8, serta X adalah bilangan ganjil. Gitu. Sedangkan yang B, Y adalah anggota himpunan dari Y kurang dari 10. Nah, Y adalah bilangan prima. Itu adalah salah satu contohnya ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada himpunan kosong. Dalam keanggotaan himpunan, ada himpunan yang tidak memiliki anggota yang dinamakan dengan himpunan kosong, yang
dinotasikan seperti pada gambar di slide itu tersebut ya. Di situ ada O tapi ditarik garis lagi. Nah, itu disebut dengan himpunan kosong atau kurung kurawal kosong. Di situ ada kurung kurawal kosong. Nah, contoh di sini ada himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0, himpunan binatang berkaki 3, dan seterusnya. Semoga anak-anak Bapak semuanya paham ya. Kita lanjut dengan himpunan semesta. Nah, himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan S. Himpunan semesta ini dilambangkan dengan S. Himpunan semesta pembicaraan mempunyai anggota yang sama atau lebih dari pada himpunan yang sedang dibicarakan. Nah, himpunan semesta disebut juga sebagai himpunan universal dan disimbolkan dengan U. Itu ya. Nah, contoh di sini himpunan semesta yang mungkin dari A, himpunannya ada 1, 3, 5, 7 adalah sama dengan himpunan semestanya adalah 1, 3, 5, 7 gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada diagram pen. Oke, kita lanjut slide-nya dulu. Nah, di sini ada gambar. Kita bacakan dulu ya. Petunjuk dalam membuat diagram pen antara lain. Himpunan semesta atau dilambangkan dengan S digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Nah, kita bisa tengok gambarnya. Tadi dia bilang S digambarkan sebagai persegi panjang. Nah, di situ ada persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Berarti sudah terbayangkan di gambarnya sudut S-nya berada di sebelah kiri atas dan di situ ada persegi panjang. Nah, itu disebut dengan himpunan semesta. Nah, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Nah, di situ ada kurva tertutup sederhana. Setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Nah, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggotanya tidak perlu dituliskan. Contoh, ada diagram pen dari himpunan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, selanjutnya himpunan A ada 1, 2, dan 3. Nah, di mana himpunan A itu yang ada di bulatan dan huruf A yang berwarna pink atau merah. Dan himpunan B itu di sebelah dari himpunan A sebagai berikut. Di situ ada 5, 6, 4, 5, dan 6. Oke, terima kasih. Baik, itu saja penjelasan dari Bapak. Semoga bisa dimengerti.